Satu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Alhamdulillah bisa kembali bersama-sama di room meeting PCT 6 Jabar 10 yang akan kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saja ucapan terima kasih ini kepada Ibu Ida Farida Nuraini yang berkenan hadir sebagai penanggung jawab PCT 6 Jabar wilayah 10, dan di sela-sela kesibukannya yang pada pagi hari ini banyak room-room yang harus beliau pantau, tentunya alhamdulillah juga di pertemuan kita. Ini merupakan kebanggaan untuk kita semua yang sedang bertugas lebih termotivasi dengan kehadiran Ibu Ida. Terima kasih Bu Ida. Dan tentu saja terima kasih ini kepada teamwork yang solid, Pak Ali. Selamat Pak Ali, semangat Pak Ali. Semangat Ibu, Ya, terima kasih. Pak Ali akan beliau sebagai presenter yang akan menyampaikan materinya tentang media pembelajaran. Pokoknya ini media pembelajaran yang menyenangkan. Kita akan tunggu-tunggu seperti apa L2D yang akan dipaparkan oleh Pak Ali. Juga moderator kita Pak Abdul Ali. Ya, Ibu. Selamat pagi Pak Abdul Ali. Selamat pagi juga Ibu Ati. Ya. Masih semangat. Semangat. Alhamdulillah kita bisa hadir di kesempatan ini dengan semangatnya sebagai moderator, Iya, iya. siap untuk menjalankan tugasnya. Juga Alhamdulillah. terima kasih ini kepada para tamu kita yang hadir pada pagi hari ini. Nampak di sini ada Ibu Quraisy dari pagi ini sudah sangat semangat hadir sambil memasak ya Ibu. Kemudian ada tim dari SLB ini hadir, Ibu Hajah Siti Basiro, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Kemudian ada Pak Umarum dari SLB juga, beliau kepala SLB Al-Zakiyah. Kemudian juga di sini hadir ada Ibu Yeti Damayanti, dan masih ada lagi Ibu Erni Wardani. Ya. Untuk waktu acara ini akan dipandu oleh moderator kita yang sudah tidak asing lagi Pak Abdul Holik untuk jalannya acara. Namun sebelum itu mungkin untuk ibu-ibu yang hadir, perkenankan saya akan menonaktifkan mic-nya agar tidak suaranya bisa jernih didengar oleh Bapak Ibu. Nanti ada masanya untuk dibuka kembali ketika ada tanya jawab. Pak presenter Pak Ali Kartino MPD dengan Pak Abdul Halik untuk siap-siap, moderator kepada Pak Abdul Halik untuk melaksanakan tugas. Kami persilakan moderator untuk melanjutkan acara ini. Mangga Pak Abdul Halik. Ya, baik, terima kasih Bu Ati yang sudah memberikan kesempatan di sini. Saya sebagai moderator akan membantu jalannya diskusi tentang paparan materi yang akan nanti disampaikan oleh presenter. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah presenter akan menyampaikan materi atau paparan materinya itu tentang L2D atau leaflet lingkaran deskriptif teks media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Adapun seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh OS, bahwa yang menjadi presenter pada kesempatan pagi ini adalah Bapak Kartino Ali MPD. Beliau adalah guru
English teacher ya di SMP Negeri 2 Kota Cirebon, yang juga dikenal karena beliau aktif di beberapa media, di televisi dan sebagainya. Juga dikenal dengan sebutan Kapten Literasi. Ya, jadi salam literasi untuk semuanya. Alam literasi. Ya, baik. Untuk banyak mengetahui tentang L2D ini apa, saya pikir itu L2D itu LED gitu ya. Ternyata bukan, salah ya. Untuk lebih jauhnya, biar kita lebih tahu media pembelajaran L2D ini seperti apa, kita akan langsung simak saja kepada presenter untuk menyampaikan materinya. Namun perlu kami ingatkan bahwa untuk penyampaian materi nanti selama 30 menit dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dulu dari room ini. Jadi diminta untuk bisa menyelesaikan sampai dengan selesai. Apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kepada presenter yang akan menyampaikan materi ini. Baik, kami berikan kesempatan kepada Pak Kartino Ali, MPD, untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat semuanya. Ya, Salam literasi. alhamdulillah, terima kasih kepada host yang luar biasa Ibu Rasnawati, dan juga tentu saja moderator yang kondang yaitu Bapak Abdul Khalik. Terima kasih diperkenalkan, dibantu dalam luar biasa. Semoga dibuat hari kedua ini kita dalam keadaan sehat. Amin ya Rabb. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya ini ya kalau pembelajaran menyenangkan, sebetulnya kan dari dua sebetulnya. Nah nanti seperti apa L2D ini kita lihat sama-sama. Ini sekilas saya berikan gambaran ruang sebelum saya masuk ini ruang di mana Suaranya lupa ya Pak. iya siswa sedang akan ini dilihat lingkaran, nanti lebih banyak akan saya jabat di bawah. Iya, jangan kelas ini terisi perpaduan antara leaflet board game. Nah, apa sejarahnya nanti akan saya sedikit menuju ke sini. Banyak sekali media pembelajaran yang terisi oleh dartboard, banyak, bahkan sekarang lebih dengan stereo seperti itu. L2D kepanjangan desktop, memang pembelajaran desktop text. Nah ini karena saya LK lembar atau studentnya flat. Nah anak berupaya di situ ada, kemudian speakingnya juga ada. Dan aspek yang bisa kita nilai pembelajaran akan L ya tas yang terakhir 4 menjadi kan tadi ada LK-nya, student work-nya. Kemudian halaman picture atau gambar yang dideskripsikan, maka gambarnya nama anggotanya seperti apa nanti akan diberikan gambarannya seperti apa. Bagian tengah untuk halaman vocabularies dan berisi kata-kata yang berhubungan dengan yang akan gambar ya. Bagian judul skripsi dan membuat ukur. Saya kasih contoh satu media sebentar ya sebelum ke detail mengenai permainan sebagai berikut. Enak atau saya Bu, lanjut.
Sudah ada, lanjut. Gimana anak-anak beberapa kemudian melemparkan bentuknya bola, apa harus nanti akan jelas kenapa bola biasanya dengan yang bentuknya seperti itu. Tapi nanti penjelasan kan ya anak-anak perlu maju ke depan jalannya lempar ada dartboard atau di sini di mana diisi atma dalam deskripsi itu animal and place. Sebenarnya tidak mau things, tapi saya ngambil karena menjelaskan, mendeskripsikan tentang kemudian binatang dan orang. Masih kemarin saya bahas tentang megamendung. Nah ini setiap saya membuat media pembelajaran untuk kelas 17 Pojali 2018 ini L2019 kemarin ada megamendung dan 20 saya membuat satu namanya hot seperti apa nanti akan dijelaskan. Ini video gambar singkat kita ya. Nah ini template yang saya buat tadi dari HPS 3 lembar, satu lembar menjadi 3 bagian, di mana ini adalah bentuk template yang akan diisi oleh anak-anak LK-nya. Di mana di situ ada gambar, ada picture, kemudian kelompok mereka saja anggotanya ditulis, kemudian vocabularies, gambar yang mereka dapat nanti seperti apa, vocab yang mereka bisa tulis di kolom di tengah, kemudian judul yang akan dituliskan seperti apa, kemudian application, indikasi ini yang dijelaskan tentang binatang atau orang atau benda atau tempat tadi. Kemudian baru mereka membuat deskriptif sederhana, simple, cukup 6 kata saja. Nah ini adalah produk yang mereka harus kumpulkan secara berkelompok. Individual juga boleh, tapi untuk ini pertama mereka membuat untuk kelompok. Next. Nah, lingkaran descriptive text adalah media pembelajaran merupakan modifikasi dartboard game di mana berisi tema-tema dalam pembelajaran. Tadi saya sudah bilang ada people, animal, place, dan bola sebagai alat pelempar ke papan lingkaran descriptive text ini. Pelajaran kelas 2 pesan tentang deskriptif di sini teliti waktu itu kan pernah diteliti saya dalam bentuk PTK ya pendidikan teks sederhana saja dan muaskan sehingga untuk mencari inovasi bisa terkait dengan memutuskan mencari dan ya tentu saja pengennya pembelajaran seperti yang saya ketika sedikit ya kenapa memilih gitu. Ketika saya berada lagi jalan di Ningan, anak saya yang kedua bernama Lingka Putri berusaha menunjuk mainan dartboard yang ada tempat tersebut ingin memainkannya. Kemudian akhirnya terpikir kenapa tidak ini dijadikan, kebetulan finalis itu 2017 di Bali saat itu ada teman menggunakan spinner dan ada pelajaran PKN untuk dartboard seperti ini. Mereka menggunakan beberapa dan mereka sendiri dan akhirnya bagaimana ini caranya supaya ini menjadi untuk kepembelajaran bahasa Inggris yang saya ampuh. Alhamdulillah akhirnya saya otak-atik dalam waktu semalaman dan membuatlah desainnya dari kertas, kemudian paginya wah ini bisa dijadikan dengan melihat KD kompetensi dasar yang saya kaitkan dengan kompetensi dasar yang ada di kelas 7. Kemudian jadilah pemberian nama juga L2D ini cukup panjang.
saya harus berdiskusi dengan beberapa teman sejawat, kemudian rasa-rasanya ini kurang enak atau tidak. Tadinya nama yang diberikan adalah Dabo Picale, yang merupakan kepanjangan dari Dartboard Picture Card Leaflet. Waktu saat itu saya menggunakan picture card, jadi ada kartu gambar di situ. Dalam proses uji coba ternyata picture card ini tidak berfungsi secara maksimal karena siswa hanya bermain kartu gambar dibandingkan konsentrasi pada pembelajarannya. Berikutnya peneliti saya merubah menjadi Dabo Wacale, kepanjangan dari Dartboard Word Card Leaflet. Tapi ketika diuji coba, asiknya mereka bermain kartu saya bikin karena memang di situ ada kartu untuk domino seperti itu, tapi saya kasih gambar gitu. Ternyata mereka lebih asik main gitu. Nah ini setelah diuji coba, aduh sepertinya kurang efektif gitu. Selanjutnya setelah itu akhirnya saya menghilangkan word card-nya, kartu katanya, dan merubah menjadi LPD, yang mana kepanjangan tadi saya bilang leaflet lingkaran descriptive text, karena pada dasarnya dalam pembelajaran ini leaflet inilah yang pentingnya, kemudian lingkarannya juga. Sedangkan untuk word card-nya saya ganti dengan gambar-gambar tergantung tema. Saya menyiapkan gambar-gambar binatang macam-macam, kemudian ada people, favorite actress favorit saat ini. Anak-anak saya juga survei, kamu yang biasa suka ini, kalau laki-laki rata-rata pemain bola misalnya favoritnya, atau kalau perempuan K-pop misalnya artis, atau siapa mereka yang mereka idolakan. Akhirnya saya carikan itu di Google dan saya print out dengan gambar-gambar yang bermacam-macam tergantung permintaan mereka. Jadi saya keliling kelas menanyakan apa sih yang mereka minati dan sukai untuk orang gitu, terutama figur gitu orang. Sedangkan tempat, saya mencari tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah saya di Gerindra Kota Cirebon, rumah sakit Sumber Kasih, kemudian ada banknya di situ, dan beberapa ini gambar-gambar itulah yang akan jadikan sebagai acuan mereka nanti dalam membuat teks deskriptif. Nah, bahan yang digunakan ini adalah kain panel warna-warni supaya menarik. Sengaja saya suka bermain warna-warni. Di sini lampu LED juga diletakkan posisinya di bonus. Ini saya terinspirasi ngelihat kalau untuk permainan itu biasanya kalau ada lampu-lampu berkilau-kilau gitu, anak-anak senang banget kita melihatnya. Jadi menarik gitu. Ini hanya sebagai aksesoris sebetulnya. Nah, kemudian setiap tema dari people, animal, kemudian place, saya buat di bordir. Saya minta ke tukang jahit yang ada di dekat rumah, minta dibordir oleh mereka. Dan penyangganya saya buatkan di sini dari kardus bekas. Karena kain panel kan kalau hanya kain panel saja, itu nanti lemes. Sehingga untuk menyangga supaya tetap kuat, saya menggunakan kardus bekas. Waktu itu kipas angin yang ada di rumah, ada kardusnya, saya buat sesuai bentuk yang ada. Setelah itu, supaya ini bahannya kainnya bisa dilepas dan suatu saat ini kardusnya rusak, ini bisa diganti karena resletingnya ada di samping. Jadi tinggal dibuka saja. Kalau mau ganti, tinggal masukkan lagi dengan kardus yang baru. Jadi hanya sebagai penyangga dan penguat. Next. Nah ini proses pembuatannya. Tadi saya sudah bilang dari kain panel warna-warni. Kemudian setelah itu saya ke tukang jahit untuk membuatkan pola bulatan yang seperti saya inginkan. Kemudian minta ke tukang bordir untuk menjahit. Nah inilah hasilnya, bisa dilihat seperti apa. Kemudian deskripsi teks yang masih belum menggunakan lampu. Kemudian saya terinspirasi untuk membuat media ini menjadi menarik. Saya ke toko lampu, kemudian mencari bahan yang kira-kira bisa nyala dan bisa menggunakan batu baterai. Nah jadinya seperti ini. Ya, itu.
studi ini praktis digunakan oleh guru. Media juga diletakkan di mana saja sesuai tempat diinginkan oleh guru, bisa dipakai di tiang Selamat tempat datang Dela. menggunakan tip dan bisa ditempelin saja bahwa buat kardus lepas bisa praktis sekali. Oh ya, kan kalau dartboard hanya dilempar seperti tajam. Kita kan media membuat bahaya karena anak SMP apalah luar biasa ya. Kadang kalau kita menggunakan benda tajam atau apapun, ini takutnya mereka salah gunakan. Jadi maka saya menggantinya dengan bola menggunakan double tip dan kemudian ada alatnya ya, alat bracket seperti itu. Karena kain panel itu cenderung berbulu, agak permukaannya dia lembut tapi berbulu. Ketika dimasukkan, ketika menempel dengan bracket maka dia akan nempel. Nah inilah sehingga kalau dilempar pada posisi mereka memilih tema, karena ini untung-untungan. Kalau mereka melemparnya pas animals, mereka akan dapat animal. Jika mereka pas ke people, mereka akan dapat people. Dan jika mereka ke thing atau benda atau place, tempat, maka mereka akan barang tempat. Nah ini kita sebagai guru udah mempersiapkan beberapa gambar yang tadi saya udah bilang, di print out sama saya, potongan kecil-kecil, dan disiapkan di situ mereka untuk memilih. Contohnya, ketika saya lempar itu, ketika mereka, bukan saya, kelompok tadi dipanggil dan melempar mendapat animal, maka mereka bebas memilih binatang apa saja yang mereka akan pilih. Gunting fotonya, kemudian letakkan di leaflet yang ada tadi tulisan picture-nya. Seperti contoh di sini ya. Tadi, nah, leaflet ini di picture di sini. Jadi setelah mereka melempar, gambar tadi yang udah saya siapkan, mereka milih, misalnya contohnya mau cat, mereka ambil gambar kucing kemudian tempelkan di sini. Kemudian tuliskan grupnya, grup apa namanya, kalau mereka menemukan cat, berarti mereka namanya grupnya cat. Kemudian membersnya, siapa anggota-anggotanya, siapa saja. Nah, ini jadi leaflet bagian awal udah terpenuhi. Kemudian tentang kucing tadi, vocabnya akan dituliskan sini hubungannya dengan kucing. Judulnya paket tadi, identifikasi dan deskripsi. Sebelumnya udah diajarkan. Ya. Ini sebenarnya tahapan-tahapan yang saya tadi udah bilang. Kita udah tahu sendiri di dalam bahasa Inggris kita punya 3 bagian, ada pre-activities, kemudian whiles, kemudian post-activity. Nah ini kegiatan awal samalah seperti yang kita pernah kita lakukan sehari-hari seperti itu. Kemudian ada while activity, baru di sini guru mengingatkan pembelajaran sebelumnya dengan persepsinya. Kemudian what did we have learned before? We have learned about animal, people, and place. And then meminta siswa untuk melihat paragraf yang sudah disiapkan di papan tulis. Saya juga sudah membuat contoh-contoh. Diingatkan, just remind them. Hanya mengingatkan mereka kembali. Mereka sudah belajar tentang people. Saya kasih sederhana, people tentang teman mereka. My friend, this is my friend. She is Annie. She is a beautiful girl. And so on and so on. Kemudian ada animals, kasih yang sederhana. Kita buatlah kalimat di papan tulis. Just remind. Hanya mengingatkan kembali. Kemudian ada place, tempat, my school. This is my school. It is SMPN Cucikon, and so on and so on. Itu contoh simpel singkat mengingatkan kembali ke mereka supaya mereka bisa recall apa yang sudah mereka pernah pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya guru membentuk kelompok setelah diberikan penjelasan singkat. Kemudian membentuk kelompok menggunakan number head together. Seperti saya bilang sebelumnya, saya senang sekali menggunakan bentuk pengelompok ini, grouping ini menggunakan number head together. Saya panggil mereka dengan nama-nama binatang. For example, cat, dog,
fox, kemudian ada elephant, crocodile, and so on and so on. So kan bentuk kelompoknya. Kemudian whose cat, your group is here. Whose crocodile here, and so on and so on. Jadi semua terkelompokkan menjadi nama-nama binatang-binatang yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Selamat datang, Ya. Pak Rudi. Untuk Ya, berkisah. selanjutnya guru membagikan leaflet kepada setiap kelompok dan bertanya tentang bagian-bagian dari leaflet tersebut. Saya minta mereka untuk bertanya setelah dibagikan leaflet. Mereka ada yang bertanya, ini apa sih Pak? What is this? Nah, baru saya di situ meminta mereka untuk ada suatu kegiatan critical thinking, di certain problem solving. Jadi mereka bertanya dan bertanya, oh ini letaknya ini picture di mana dan sebagainya. Guru meminta perwakilan kelas untuk maju ke depan dengan jarak yang sudah ditentukan dan melempar bola. Dilempar bola seperti video di awal. Nanti akan saya kembalikan videonya untuk melihat bagaimana mereka membidik sasaran yang pengen mereka dapat. Siswa memilih gambar yang sudah disediakan. Tadi saya bilang sudah di print out gambar-gambarnya, creativity and innovation. Karena di sini mereka berkreasi, menaruh potongan gambar yang sudah mereka gunting, menghiaslah leaflet yang mereka sudah dapatkan di masing-masing kelompok. Kemudian guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk membuat teks deskriptif dalam leaflet yang sudah mereka terima. Di sini ada apa ya, creatingnya, ada create di mana C6-nya ini muncul di sini, ada HOTS-nya, higher order thinking skills-nya. Kemudian setelah mereka selesai, setiap kelompok untuk bisa membacakan hasil apa yang sudah mereka buat bersama-sama bareng. Gak apa-apa bacanya bersama-sama, gak apa-apa kalau ada perwakilan siapa yang membaca siapa. Di sini ada communication, jadi ada komunikasi. Nah ini yang coba saya terapkan di pembelajaran. Post activity-nya guru menanyakan kepada seluruh siswa tentang kesan pembelajaran saat itu menutup pembelajaran yang salah. Ini bentuk gambar. Ini gambar yang ada gambar-gambar orang tadi, binatang dan segalanya. Ini ketika mereka sedang berkomunikasi di depan, pas akhir ini adalah kegiatan kelompok mereka berdiskusi. Sangat menyenangkan yang saya sudah alami. Kemudian ini siswa yang di kelas yang saya terapkan pembelajaran ini bareng-bareng. Salam literasi buat semuanya. Kemudian ini hasilnya, leafletnya. Nah ini hasil produk leaflet yang sudah dihasilkan oleh anak-anak menggunakan L2D tadi. Jadi leafletnya macam-macam, dari mulai cat, ada zebra, ada di sini ada siapa ya, Pia Palen, ada hospital, ada bank, dan mereka tergantung dari tema yang mereka dapat dari melempar atau membidik bola pada dartboard atau pada L2D tadi. Ini hasilnya, seperti ini bentuknya. Jadi mereka meletakkan gambar, kemudian anggota grupnya, kemudian vocab yang mereka tangkap, judulnya apa, kemudian identification-nya apa, kemudian description-nya seperti apa. Dan jadilah satu produk dalam leaflet itu satu writing skill yang mereka bisa dapatkan, kemudian komunikasinya, speaking-nya jalan. Seperti itu. Media ini sudah saya diseminasikan pada teman-teman di MGMP Kota Cirebon, MGMP Bahasa Inggris Kota Cirebon, dan juga diseminasikan pada saat itu saya sedang ada di LP4TK mana ya, IPA ya kalau nggak salah, di Bandung, di Jalan Diponegoro. Di situ saya juga mencoba memberikan atau men-share media ini, L2D ini pada mereka di tingkat nasional. Guru-guru bahasa Inggris se-Indonesia saat itu kumpul. Ada Profesor Emi di situ, Emi Emilia dari UB Bandung ya, dan beberapa pembicara lain. Itu, that's all. Ya, hatur nuhun, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kartino Ali yang sudah menyampaikan materinya. Wah, ini sangat menggugah dan menginspirasi kita ya untuk bisa terus melakukan inovasi dalam berkarya sesuai dengan bidangnya. Kalau guru ya mungkin bisa membuat media pembelajaran yang terbarukan gitu ya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan seperti sesuai tema yang pada pagi hari ini disampaikan oleh Pak Kartino Ali ya. Bapak Ibu, kami ingatkan yang belum mengisi daftar hadir atau presensi di chat room sudah di-share oleh host ya, Ibu Ati Rosnawati. Link daftar hadir untuk kegiatan video conference pada pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya karena tadi sudah disampaikan paparan materi oleh Bapak Kartino Ali ya, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang bergabung di room ini. Silahkan barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema yang disampaikan pada room ini ya. Kami buka satu termin terlebih dahulu dengan 3 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya baik dengan bicara langsung atau juga bisa dengan menyampaikan pertanyaannya melalui chat room. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ini sudah hadir instruktur kita Pak Rudi Permana. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Ya. Pak Rudi. terima kasih kepada yang sudah join di room kami ya. Ada 10 partisipan hari ini dan tadi sebetulnya sudah ada lebih dari 10. Mungkin ada beberapa kendala sehingga menjadi logout lagi ya. Tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa masuk lagi. Dan di sini udah ada beberapa dari teman-teman semuanya. Ada Pak Umar, ada Pak Rudi Permana ya. Kemudian ada Pak Kuraisin. Kemudian ada Ibu Ida. Terima kasih Bu Ida. Pak Hasan. Kemudian ada Pak Hadi juga, rekan tim kami ini. Ada Pak Ahmad Syafi'i. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan tema tadi yang sudah disampaikan dalam paparan materi oleh Pak Kartino Ali tentang L2D atau leaflet lingkaran deskriptif teks ya, yakni media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Iya, L2D itu awal-awalnya kita berpikir, waduh ini ada keren lagi nih Pak. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, bisa digunakan untuk para guru. Untuk ada yang digunakan ini Pak, biar tidak sepi, ada yang digunakan kira-kira ini menggunakan semua, bisa digunakan untuk semua KD atau semua tema atau khusus yang sifatnya sosial saja untuk yang misalkan matematika eksak bisa tidak? Pak Ati ya ini ya. Ya Pak Kartino, tadi Bu Ati mungkin ingin juga bertanya sebagai host. Untuk media L2D ini bisa diterapkan juga di pelajaran lain tidak Pak selain bahasa Inggris Pak? Ya, terima kasih. Seperti yang sudah-sudah, media ini sebetulnya bisa juga digunakan pada pembelajaran lain, asal nanti dimodifikasi saja.
kemudian liftnya juga bisa diganti dengan tergantung daripada apa yang diinginkan oleh pembelajaran tersebut, kompetensi yang kita akan ini. Untuk yang udah dibordir seperti ini, kalau media ini berarti harus menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata sesuai dengan pembelajaran atau pelajaran yang diampu oleh guru-guru masing-masing. Jadi bisa saja gitu Pak, tapi nanti harus betul dirubah lagi ya. Ya betul, dimodif lagi. Sebentar ini ada. Ya. Assalamualaikum. Ya, kita sedang ini Pak. Nah, yang ini kita sedang mulai. Ibu juga, Bapak juga ada. Oke. Ya. Ya. Ya, Jadi itu, Bu. bisa ya. Boleh. Tinggal modifikasi aja ya Pak ya. Modifikasi sesuai dengan kebutuhannya ya. Tergantung kitanya maunya apa, nanti ini hanya medianya seperti ini gitu. Karena dartboard ini bisa dipakai, saya lihat teman-teman banyak menggunakan, bahkan ini ada yang terbaru saya baru lihat di Facebooknya teman, salah satu rekan saya Pak Bahar ya, dulu beliau bareng finalis Gupres Jabar 2019 kemarin, beliau menggunakan namanya COVID-19, tapi menggunakan bentuknya dia spinner. Bentuknya ada 19 warna-warni dengan tulisan macam-macam tergantung pelajaran yang diampu oleh kita. Jadi bisa dimodifikasi. Tapi nanti tidak menggunakan ini gitu. Tapi apa yang dibuat oleh guru masing-masing. Oh iya. Pak, itu berapa lama kira-kira ya? Kayaknya kalau harus ke tukang jahit dan sebagainya. Ini barangkali teman-teman kok ini untuk membuat medianya kayaknya butuh waktu juga gitu Pak. Enggak juga Pak. Ya yang butuh pemikiran adalah konsep awalnya. Buat satu produk gitu, produk akhirnya ini minimalnya berupa paragraf sederhana dari apa yang sudah dikan dalam nasi dasar miliknya media ini. Ya, tidak terkukung hanya pada satu aspek kecil, tapi bisa untuk keseluruhan. Dan waktunya, yaitu tadi saya bilang, untuk waktu nggak perlu lama sebetulnya. Tinggal ke tukang jahit seperti saya bilang, saya minta begini, mintanya seorang desainer kan begitu saya bilang, hanya punya desain, kemudian ke tukang jahitnya untuk kita lihat pengennya seperti apa, oh ternyata udah oke, seperti ini, dan tukang jahit pun kooperatif, dia akan nanya ini gimana Pak, ini gimana Pak, akhirnya saya membuat harus begini. Jadi seperti itu, ada dua, satu tukang jahit, satu tukang bordir tulisannya gitu. Itu iya. Pak, enggak lebih dari seminggu sih Pak. Iya ya, baik. Biayanya gimana biayanya? Ya ini biaya. Sekali lagi untuk modal media belajar ini saya harus merogok kocek sendiri ya. Ini saya senang sekali kalau bisa membuat ide ada apa gitu dan saya bisa terapkan. Nanti saya coba tunjukkan satu media, saya ambil ada depan nanti media pembelajaran yang terbaru saya namanya HOTS. Nah, itu juga sama. Ini biayanya nggak mahal, kain panel itu berapa ya per meternya itu atau
30 sentian atau apa, nanti saya berapa warna-warni beli di UNME, ada promosi nih ya. Kemudian jahit aja langsung. Iya. Tukang jahit udah mempersiapkan resletingnya, kan di samping media ini menggunakan resleting. Enggak bu, enggak banyak bu. Paling bordirnya yang agak lumayan juga bordir, karena dia pertulisan biasa seperti yang kita tahu name tag aja kalau bordiran itu bisa berapa ribu. Kalau itu apa ya, per kalimat dia minta, per kata-kata itu dihitung sama tukang jahitnya. Iya. Segitu bu, enggak mahal bu. Iya, tapi kelihatannya menarik, bagus gitu ya kalau dibordir. Ya, jadi estetikanya Supaya juga media lebih ini awet bu. lebih bagus ya. Saya kira pakai spidol ditulis tangan Pak tadinya tuh Pak. Wah, tapi ternyata ada cara lain supaya estetikanya lebih bagus gitu. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan. Pak Abdul. Ya, halo. Abdul Khalid. Ya. Halo Pak Abdul. Ya, halo. Abdul, suaranya. Halo. Suaranya hilang. Ini moderator, halo Pak moderator. Suara saya terdengar, Bu? Halo. Aduh. Gangguan. Nah, halo Sudah ada ya? Pak Abdul. Ya, halo Bu Ati ya. Balik, halo. Suara saya sudah terdengar, Bu? Nggak nyambung. Ya. Pak Ali masih ada, masih dengar? Masih terdengar suara saya bu? Ada, masih ada, bagus. Alhamdulillah. Ya begitulah bu, ini medianya. Kalau mau lihat ininya seperti videonya ada sih di depan, saya punya showroom namanya Teras bu. Namanya Teras itu kepanjangan dari tempat enak, rehat, asik, santai. Sengaja dibuat oleh saya. Media ada di situ ya, yang sudah dibuat. Media yang saya buat semua taman baca juga. Saya buat taman baca sebetulnya untuk pribadi saja. Jadi koleksi buku saya tampilkan di situ. Kemudian hasil karya saya ada di situ. Kemudian media-media di mass media massa saya pernah misalnya di Kompas, di Radar Cirebon, apa semua saya clipping di situ. Jadi tempat itu adalah tempat termasuk ruang kerja sih sebetulnya. Nanti di situ saya tempelkan di situ. Halo, cek. Bu Halo Ati. Pak. Ya, suara saya masuk nggak Bu? Pak Abdul Malik. Halo. Ya, halo. Ada lagi nggak, Bu? Suara saya masuk nggak Bu? Halo. Sambil menunggu suaranya. Pak Ali, mungkin ini kita bisa mengundang juga Bapak Ibu yang partisipan yang hadir bisa mengunjungi terasnya Pak Ali ya. Di situ bisa berbagi. Ini seperti apa itu, museum atau bukan museum apa ya? Workshop ya? Galeri ya, galeri media pembelajaran, beda-beda pembelajaran. Ya ini mah hanya iseng-iseng aja Bu. Kebetulan ada ruang yang kosong, kebetulan tempat praktek yang lama saya pakailah tempat itu untuk memajang karya saya, buku-buku. Nah, itulah macam-macam kegiatan di situ. Ya, Pak ini belum masuk lagi Pak Abdul Halik. Abdul Halik. Ya, halo. Halo. Abdul Halik. I cannot hear you from here. Sambil menunggu. Saya ingin sampaikan Minta bantuan Bu Ati untuk hadir. Ya, hapunten. cek. Tadi Pak Ahmad Satri, Pak ini terima kasih kehadirannya. Sama-sama Pak. Salam. Baru di Permana. Terima kasih. Saya mau bertanya dulu, Mas. Ya, Boleh, silakan. boleh, Pak. Boleh. Mangga yang bertanya, mangga sebutkan namanya Pak. Oh, Pak Hadi. Iya, tanya Oh Pak Hadi mangga Pak Hadi. Mr. Artino, Iya. sorry. Gimana Pak? I want to ask one question.
Yes, please. About your method, ya. Mr. Kartino, halo. Halo, I'm Ya, still halo, here. Pak. Ya, oke. Your method is very very interesting. Thank you. Okay. I hope Suara saya masuk dulu ya, Bu? that Pak, it's not suaranya only you tidak ada ya, to Pak. Oh, nggak ada ya? Saya live dulu ya, nanti masuk lagi. Ya, Ya, Sob. that it's not you to create about media. It tidak begitu panjang Pak, dalam 2 kali pembelajaran tersampaikan semuanya, dan pembuatannya dibatasin juga Pak. Seperti itu Pak. I think that's my question, my answer. Ya. Ini Pak moderator sudah Ya. masuk lagi belum? Sudah terdengar suara saya, Bu? Alhamdulillah Pak Abdul. Oh iya, Welcome iya. back. Iya. Nggak apa-apa, Iya. Pak. Putus Pak nyambung, Hadi. Pak. Iya, terima kasih Bu Mohon Ati. maaf, hanya itu bisa saya jawab Pak Hadi. ya, terima kasih Pak. Thank you. You're welcome. Iya, terima kasih Pak Hadi sudah bertanya tadi ya tentang tema yang ada pada pagi menjelang siang ini ya. Makasih juga Bu Ati. Mohon maaf tadi ada gangguan trouble suara ya, sehingga terputus koneksi untuk komunikasi diskusinya. Baik, untuk yang lain barangkali ada yang ingin bertanya. Boleh bisa langsung call atau bisa juga dengan teks chat gitu ya di chat room kita di Webex Room ini. Silahkan yang lainnya. Pak Rudi barangkali dari instruktur. Okay, maybe I have question. Suaranya Pak.
Ya, silakan Pak. Suaranya masih belum jelas, Pak. Pak Hairul. Ya. Silakan Pak diulangi Pak. Ya, silakan. Oke. Tes. Tes. Ya, Ya, silakan sudah Pak. jelas, Heru? Sudah masuk Pak. Tes. Ya, sudah jelas. Ya, silakan. Silakan Pak. Maybe about this moment. Next. Suaranya Masih Pak terputus-putus ya Pak Khairul suaranya. Pak Heru, suaranya Plan. luplep Pak, luplep. Yes. Boleh kalau misalnya dengan tidak menggunakan Indonesia, mic, bisa menggunakan chat room yang ada di Webex Room ini Pak. Barangkali karena Mungkin untuk suaranya lagi gangguan. momen ini memberikan tes prosedur saja biar agak simpan. Ya. Dan mungkin bisa disampaikan. Jadi dan ini Baik, gimana Pak Kartino? Jelas pertanyaan tadi yang disampaikan Bu Ati? ya, it's not from here. Nggak bisa terdengar di sini. Oh, I iya. cannot hear. Yes. Trouble. Oh, trouble I ya. cannot hear. Baik, Pak Khairul Ikhwan ya tadi ya. Silahkan barangkali karena tadi ada trouble dalam voice-nya ya, bisa untuk diketik saja di chat room untuk diperjelas pertanyaan yang disampaikan ke presenter. Mangga silakan Pak Khairul Ikhwan ya. Terima kasih sudah bertanya. Dan Bapak Ibu yang lainnya barangkali juga ada yang ingin bertanya ya. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. 5 menit ya, 5 menit lagi di sini. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin di penghujung akhir ini ada sedikit trouble ya berkaitan dengan perangkat kita. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan trouble-nya tidak berlangsung lama. Silahkan kalau yang voice-nya, mic-nya trouble bisa juga dengan pertanyaan yang dilayangkan ke chat room Webex-nya. Nanti biar kami bacakan untuk pertanyaannya. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang sudah join di room meeting ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya, yang sudah di-share di chat room oleh host tadi, oleh Bu Ati ya, di awal. Baik, Bu Ati minta bantuan barangkali bisa di-mute all untuk yang lainnya, kecuali Pak siap? Oh, udah keluar ya? Boleh? Oke. Iya. Tadi Pak Halo, Ikhwannya udah keluar ya? Iya. Masih kedengaran Pak? Masih. Masih kedengaran jelas ya? Pak Ali masih Pasti ya. suaranya masih jelas ya. Pak Abdul Ya, halo. ada? Ya, Ada, iya. suara saya ada. Tadi Pak Ikhwan keluar ya? Pak Khairul.
keluar ya. Kayaknya karena trouble tadi mungkin ada hang aplikasi. Baik, Bapak Ibu yang lainnya barangkali Peserta, kita masih peserta ada. sebetulnya banyak. Ini banyak sekali yang Baik. hadir sebetulnya Pak. Tapi karena mungkin kelihatannya masuk dan keluar, jadi Iya, betul. suka trouble di video atau trouble di suara, jadi keluar masuk lagi. Iya. Jadi kalau dilihat dari yang sekarang ada 11, tapi ada beberapa yang sudah masuk. Di antaranya ada Ibu Lela, ada Ibu Basiro, ada Pak Umar, ada Pak Khairul Ikhwan ya. Ada 4-5 yang keluar, jadi kita Pak Umar masuk lagi. Iya, iya. Baik, ada satu pertanyaan barangkali untuk mengakhiri diskusi kita pagi hari ini menjelang siang ya, dari Pak Kuraisin. Punten Pak Kartino, ya, bagaimana jika alat pembelajaran tersebut diperbanyak dan kami membutuhkan dapat pesan daripada Bapak? Nah, gimana nih Pak, tanggapan Bapak nih? Oke ya, terima kasih Bu Koresin pertanyaannya waktu ini pertanyaan di MGMP ya waktu itu ya. Ketika saya coba diseminasikan alat ini pada teman-teman sehingga mereka buatin dong berapa biayanya, kami pesan buat pelajaran terutama di sekolah-sekolah yang membutuhkan media pembelajaran untuk salah satu alternatif media untuk pembelajaran bahasa Inggris. Saya bilang sebetulnya pertanyaannya udah pernah kejawab. Insya Allah saya akan coba. Cuman nanti lihat budgetingnya seperti apa, berapa sebelum hitung secara detail gitu. Nanti kalaupun memang mau serius, mangga silakan saja. Nanti dibuatkan. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Kartino. Mudah-mudahan jawabannya tadi puas ya, karena memang betul karena karya yang dibuat Bapak Kartino ini sungguh luar biasa, penuh inovasi. Jadi kayaknya sangat manfaat sekali untuk kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga dapat membantu sekali proses KBM di sekolah. Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga yang membatasi kita untuk kebersamaan kita di room ini sehingga proses diskusi atau pembahasan materi pada kesempatan pagi jelang siang ini mungkin kami cukupkan sampai di sini, dan tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber atau presenter yang sudah banyak menyampaikan paparan materinya. Mudah-mudahan dapat menambah hasanah pengetahuan dan wawasan kita untuk berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah gabung join meeting di room meeting ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa gabung kembali bersama kami tim 4 di VCT Batch 6 Jabar 10B. Dan selanjutnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami serahkan kepada host yaitu Ibu Ati Rosnawati MSI. Mangga Bu Ati. Terima kasih Pak Abdul Halik, dan apresiasi untuk presenter kita yang sangat keren. Ya, bisa tepuk tangan boleh atau kasih jempol ya Bu ya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ali. Jadi malu ya Bu. Iya, mantap sekali. Mungkin bisa saya sharing gitu pada teman-teman. Iya. Dia juga ini moderator yang handal Pak Abdul. Iya, sama-sama Bu. Putus nyambung. Iya. Iya, Mas terus semangat dan alhamdulillah hadir di room ini 15 sebetulnya ya. Yang masih bertahan ada 11. Bapak Ibu, untuk sesi pertama di kesempatan di room ini dengan L2D media pembelajaran yang menyenangkan dari presenter kondang ini Pak Artino Ali ya. Kita sudah selesai dimoderatori oleh Pak Abdul. Terima kasih untuk semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa
kepada Bapak Ibu semua, semoga kita diberikan kekuatan iman dan dapat meningkatkan iman kita. Informasi selanjutnya bahwa di room ini masih ada sesi ulangan dengan materi Jabar Masagi. Untuk itu kepada partisipan yang masih ada waktu, bisa meluangkan waktu, bisa tetap ada di room ini untuk lanjut ke sesi berikutnya. Dan untuk yang sesi pertama saya akhiri dulu sebagai host. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai host. Mohon dimaafkan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, host, saya